Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita adalah anggota gereja. Ada kurang lebih 200.000 komunitas gerejani di dunia ini. Pada masa modern ini, kita mengenal istilah Lutheran, Calvinis, Anglikanisme, Pentakostal, Karismatik, dan masih banyak lagi. Dari segi tradisi sejarah apostolik, kita juga mengenal yang namanya Ortodoks Oriental, Ortodoks Timur, dan Assyria Timur. Di dalam dokumen gereja, mereka kita sapa sebagai saudara-saudari Kristen yang terpisah. Mereka terpisah karena dua alasan, yakni doktrinal atau rumusan iman, dan juga karena alasan kepemimpinan gereja. Bagi kita orang Kristen Katolik, hanya ada satu gereja Kristus yang sejati, yakni gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Saudara terkasih, kepada Santo Petrus, Tuhan Yesus berkata sebanyak 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hal ini sekaligus mengingatkan kita akan sabda Tuhan. Petrus, "Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku." Gereja mengajarkan kepada kita, itulah satu-satunya gereja Kristus. Sesudah kebangkitannya, penebus kita menyerahkan gereja kepada Petrus untuk digembalakan.
Ia mempercayakan gereja kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk diperluaskan dan dibimbing. Gereja itu yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat, berada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Saudara-saudari terkasih, kita adalah gerejanya. Tidak mungkin kita berkata mengasihi Tuhan, namun memusuhi tubuhnya, yakni gereja. Adalah mustahil kita berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, namun keluar dari bunda gereja. Maka, mari kita tinggal di dalam gereja ini, bukan semata-mata karena hal-hal yang luaran, namun karena yakin dan percaya bahwa gereja ini didirikan oleh Kristus dan di dalamnya kita mendapatkan segala kepenuhan rahmat yang dianugerahkan Tuhan bagi peziarahan umat-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.